Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Akuntansi Manajemen, yang beranggotakan Raudatul Maisya, Sandro Elmanda, dan Melia Fani. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas 9 topik mengenai akuntansi manajemen. Pada video kali ini kita akan membahas 9 topik. Topik yang pertama yaitu definisi biaya. Topik yang kedua yaitu perbedaan cost dan expense. Topik yang ketiga yaitu objek biaya. Topik yang keempat yaitu klasifikasi biaya. Topik kelima yaitu format laporan perusahaan manufaktur. Topik keenam yaitu pola karakteristik dan perilaku biaya. Topik ketujuh yaitu rentang relevan, topik kesembilan metode pemisahan, dan topik terakhir yaitu... Oke, kita masuk pada topik pertama mengenai definisi biaya. Di sini ada beberapa macam pengertian mengenai definisi biaya. Yang pertama yaitu menurut Hansen dan Mowen. Menurut Hansen dan Mowen, biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat di masa yang akan datang. Pendapat yang kedua menurut Mulyadi. Menurut Mulyadi, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam suatu uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu menurut Rayburn. Biaya adalah mengukur pengorbanan ekonomis yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Dan dapat kita simpulkan bahwa biaya adalah pengeluaran modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk berupa barang atau jasa. Sifat dari biaya adalah pengorbanan ekonomi. Biaya dapat dibedakan menjadi bermacam-macam sesuai dengan tujuan pengelompokannya dan keberagaman jenis biaya diakibatkan oleh beragamnya tujuan penentuan biaya. Selanjutnya kita masuk ke topik kedua mengenai perbedaan cost dan expense. Biaya atau sering disebut dengan cost adalah pengeluaran terkait operasi bisnis dan dicatat dalam laporan laba rugi. Sedangkan beban atau expense adalah biaya yang terkait dengan produksi atau akuisisi barang dan dicatat dalam laporan posisi keuangan. Beban merujuk pada biaya yang terkait dengan produksi atau akuisisi barang atau jasa. Contohnya, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan biaya lainnya yang berhubungan dengan produksi barang atau penyediaan jasa. Objek biaya. Nah, objek biaya ini adalah sebuah item seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas, dan sebagainya yang biayanya itu bisa diukur dan dibebankan. Nah, misalnya bisa kita contohkan suatu rumah sakit ingin menentukan biaya suatu departemen operasi. Maka, objek biayanya adalah departemen operasi tersebut. Selanjutnya adalah metode pembebanan biaya. Yang pertama adalah penelusuran langsung atau bisa kita sebut direct tracing. Nah, maksudnya adalah proses penentuan biaya yang dikonsumsi objek biaya dengan mengamati hubungan langsung antara biaya dan objek. Yang kedua adalah penelusuran penggerak atau driver tracing, yaitu proses penentuan biaya yang dikonsumsi oleh objek biaya dengan mengamati hubungan sebab akibat antara pemicu dan objek biaya. Nah, ada dua pemicu. Yang pertama itu pemicu biaya atau yang bisa kita sebut cost driver adalah faktor penyebab yang mengukur output berdasarkan suatu aktivitas yang menimbulkan terjadinya perubahan pada biaya. Dengan menentukan dan mengelola pemicu biaya akan dapat membantu para manajer dalam memperkirakan dan mengendalikan biaya secara lebih baik. Yang kedua adalah pemicu aktivitas atau bisa kita sebut activity driver. Adalah suatu yang menjadi penyebab timbulnya konsumsi aktivitas oleh produk atau jasa.
Activity driver merupakan basis yang digunakan untuk membebankan biaya aktivitas ke produk atau jasa yang memanfaatkan aktivitas tersebut. Yang ketiga adalah alokasi atau allocation, bergantung pada hubungan yang diasumsikan dan kemudahan membebankan biaya. Metode ini digunakan bila kedua metode pembebanan biaya, yaitu direct tracing dan driver tracing, tidak bisa diterapkan. Metode cost allocation merupakan pembebanan biaya secara tidak langsung, indirect cost. Umumnya, biaya tidak langsung dibebankan ke objek biaya menggunakan metode ini. Karena hubungan biaya dengan objek biaya tidak dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak ada hubungan sebab akibat, maka alokasi biaya dilakukan berdasarkan pertimbangan, kemudahan, atau asumsi yang masuk akal. Bisa kita contohkan, seperti biaya depresiasi bangunan gudang, dibebankan ke biaya penerimaan barang berdasarkan luas ruangan yang digunakan untuk kegiatan penerimaan barang. Dalam hal ini, luas ruangan merupakan dasar alokasi pembebanan biaya depresiasi bangunan gudang. Selanjutnya kita masuk ke topik keempat mengenai klasifikasi biaya. Terdapat beberapa klasifikasi biaya. Yang pertama yaitu biaya berdasarkan fungsi dalam perusahaan. Biaya berdasarkan fungsi dalam perusahaan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu biaya produksi. Semua biaya yang terkait dengan proses produksi barang yang mencakup bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, biaya pengepakan atau pengemasan, dan lainnya. Yang kedua yaitu biaya non-produksi. Biaya yang dikeluarkan perusahaan secara periodik dan tidak ada hubungannya dengan proses produksi, tetapi mendukung perusahaan dalam mendatangkan penghasilan. Contohnya biaya pemasaran, biaya administrasi, biaya penelitian, dan pengembangan. Yang kedua yaitu biaya berdasarkan kemudahan penelusuran. Berdasarkan kemudahan penelusuran, biaya juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya. Dan yang kedua adalah biaya tidak langsung, yaitu biaya yang tidak dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya. Yang ketiga yaitu berdasarkan keterkendalian biaya. Klasifikasi berdasarkan keterkendalian biaya juga terbagi dua. Yang pertama yaitu biaya terkendali. Biaya terkendali adalah biaya yang secara signifikan dapat dikendalikan manajemen selama periode tertentu. Contohnya biaya iklan. Jangkau iklan dan pengeluaran untuk iklan dapat diatur oleh manajer. Yang kedua yaitu biaya tidak terkendali. Biaya yang tidak dapat dikendalikan oleh manajemen pada periode tertentu atau disebut dengan sunk cost. Contohnya yaitu biaya depresiasi aset tetap dan biaya penelitian dan pengembangan. Yang keempat yaitu pengklasifikasian biaya berdasarkan pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu biaya relevan. Biaya relevan adalah pengeluaran perusahaan terutama di masa depan yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu biaya tidak relevan. Pengeluaran perusahaan yang tidak mempengaruhi pengambilan keputusan manajer, sehingga biaya ini tidak harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang terkait masa depan. Selanjutnya yang kelima, yaitu klasifikasi berdasarkan volume produksi. Pada klasifikasi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu biaya tetap. Biaya yang jumlah totalnya tidak berubah pada frekuensi produksi tertentu, tetapi per unit selalu berubah sesuai jumlah unit yang diproduksi. Contohnya biaya gaji karyawan. Yang kedua yaitu biaya variabel. Biaya yang jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahan jumlah unit diproduksi, namun biaya per unitnya tetap. Contohnya biaya produksi. Dan yang ketiga yaitu biaya semi variabel. Biaya yang perubahannya tidak sebanding dengan perubahan volume produksi dan mengandung unsur biaya tetap dan variabel. Contohnya biaya listrik dan air. Dan yang keenam yaitu biaya berdasarkan jangka waktu manfaatnya. Yang pertama yaitu pengeluaran pendapatan. Biaya atau pengeluaran yang terjadi pada perusahaan dan mempunyai masa manfaat hanya satu periode akuntansi saja. Contohnya biaya telepon, biaya listrik, biaya iklan, dan lain-lain.
Yang kedua yaitu pengeluaran modal, biaya yang dikeluarkan perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Format laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Ini adalah contoh format laporan harga pokok produksi. Dan ini adalah contoh format laporan laba rugi. Yang keenam yaitu pola dan karakteristik perilaku biaya. Perilaku biaya itu sendiri pada umumnya hubungan antara total biaya dengan perubahan volume kegiatan, atau juga pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya bervariasi atas aktivitas bisnis. Aktivitas itu sendiri adalah pengorbanan waktu dan input untuk menghasilkan output. Berdasarkan perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume kegiatan, biaya dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel atau campuran. Tujuan utama mengetahui perilaku biaya itu untuk pengendalian biaya, pengestimasian biaya, dan terakhir pembuatan keputusan. Tempat disinggung ada 3 perilaku biaya. Yang pertama ada biaya tetap, yaitu biaya yang tetap sama seiring perubahannya output, atau biaya yang secara total tetap konstan dalam kisaran yang relevan seiring perubahan tingkat output. Dapat dilihat dari grafik di bawah ini. Berapapun volumenya, biayanya tetap sama. Hubungan antara total biaya tetap atau sumbu Y dengan total aktivitas volume atau sumbu X. Fungsi persamaan garis linearnya yaitu Y sama dengan A. Selanjutnya ada biaya variabel, di mana biaya yang totalnya bervariasi secara proporsional terhadap perubahan output. Artinya, biaya variabelnya naik ketika output meningkat. Persamaan garis linearnya yaitu Y sama dengan BX. Yang ketiga ada biaya semi variabel atau campuran, biaya yang perubahannya tidak sebanding dengan perubahan volume produksi dan mengandung unsur biaya tetap dan variabel. Artinya itu biaya gabungan antara biaya tetap dan variabel. Persamaan fungsi linearnya itu yaitu Y sama dengan A plus BX. Selanjutnya ada pembagian biaya tetap. Yang pertama ada discretionary fixed cost dan yang kedua ada committed fixed cost. Pertama ada discretionary fixed cost, yaitu biaya yang terjadi dari keputusan penyediaan anggaran secara berkala atau biasanya dilakukan secara tahunan. Contohnya biaya pengembangan dan riset, biaya iklan, biaya pelatihan karyawan, biaya konsultan, dan biaya promosi penjualan. Lalu yang kedua ada committed fixed cost, di mana committed fixed cost itu sebagian besar berupa biaya tetap yang timbul dari pemilikan pabrik, equipment, dan organisasi pokok. Biaya ini merupakan semua biaya yang tetap dikeluarkan yang tidak dapat dikurangi guna mempertahankan kemampuan perusahaan dalam jangka waktu panjang. Contohnya itu biaya depresiasi, pajak bumi dan bangunan, sewa, asuransi, dan gaji utama karyawan. Dapat disimpulkan, rangkuman dari ketiga biaya ini, perbedaannya itu dari biaya per unit. Untuk segi biaya tetap itu berubah berbanding terbalik dengan perubahan output driver aktivitas. Biaya variabelnya tetap dalam batas relevan tertentu. Untuk biaya semi variabel atau campurannya berubah berbanding terbalik dengan perubahan output driver aktivitas. Untuk segi biaya per totalnya, untuk biaya tetap itu tetap tanpa dipengaruhi oleh perubahan output driver dalam batas relevan tertentu. Dari segi biaya variabel, dia berubah secara proporsional terhadap perubahan output driver aktivitas. Untuk biaya campuran atau semi variabel itu berubah secara tidak proporsional seiring dengan perubahan output driver aktivitas. 7 yaitu rentang relevan. Rentang relevan pada biaya tetap itu sama seperti sebelumnya, bahwa biaya tetap itu berapapun jumlah output atau tingkat aktivitasnya atau volumenya itu biayanya akan tetap sama. Di grafik ini kita bisa lihat tingkat aktivitasnya dari 30 dia naik ke 80,
tapi biayanya itu tetap sama, yaitu di kisaran 600. Jarak antara 30 sampai 80 itu dinamakan rentang relevan, di mana terjadi perubahan tingkat aktivitas dari 30 sampai 80 itu berarti naik. Selanjutnya ada rentang relevan biaya variabel. Dapat dilihat di grafik rentang relevan dari 50 ke 80, berarti dia naik. Biaya variabel itu berapapun jumlah outputnya, maka biayanya itu ikutan naik. Di sini biaya tingkat aktivitas 50 biayanya itu 500 dan tingkat aktivitas 80 biayanya 800. Berarti dari 500 ke 800 itu biaya naik dan tingkat aktivitas dari 50 ke 80 ikutan naik. Yang ketiga itu ada rentang relevan biaya semi variabel, yaitu gabungan dari rentang relevan biaya tetap dan rentang relevan biaya variabel. Nah, dapat dilihat grafik di sini terdapat garis putus-putus, yaitu elemen biaya tetap yang terhitung dari biaya semi variabel. Metode pemisahan biaya. Ada 3 metode pemisahan biaya. Yang pertama itu adalah metode tinggi rendah. Yang kedua adalah metode scatter plot. Yang ketiga adalah metode kuadrat terkecil. Nah, metode tinggi rendah yaitu adalah metode untuk menentukan persamaan garis lurus dengan memilih terlebih dahulu dua titik tertinggi dan titik terendah yang akan digunakan untuk menghitung parameter titik, potong, dan kemiringan. Yang kedua adalah metode scatter plot. Nah, metode ini menentukan persamaan garis dengan menggambarkan data pada grafik, serta menganalisis hubungan antara dua variabel numerik. Scatter plot ini sering digunakan untuk mengetahui apakah sebuah variabel memiliki hubungan yang berbanding lurus atau justru berbanding terbalik. Yang ketiga adalah metode kuadrat terkecil. Ini adalah metode yang dimaksudkan agar jumlah kuadrat dari semua deviasi antara variabel X dan Y yang masing-masing punya koordinat sendiri akan berjumlah seminimal mungkin. Digunakan untuk menduga parameter dan pencocokan suatu data. Estimasi biaya dan contoh soal. Estimasi biaya adalah prediksi biaya akhir dari sebuah proyek dan penting untuk menetapkan serta mengelola anggaran proyek dengan menentukan kelayakan proyek bagi perusahaan. Contoh soal estimasi biaya. Manajer operasi pabrik XYZ meminta informasi untuk membentuk mengestimasi biaya pemeliharaan. Berikut ini disajikan printout komputer mengenai informasi yang diperoleh dengan metode least squared atau metode kuadrat terkecil. Diketahui interceptnya 7.300, slope 4,2, koefisien 0,90. Diminta buatlah fungsi biaya yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya pemeliharaan pada berbagai level aktivitas. Berapa estimasi biaya pemeliharaan bulan depan jika jumlah produksi sebanyak 20.000 unit dan berapa persen perubahan biaya pemeliharaan yang dapat dijelaskan oleh perubahan volume produksi. Jawaban. 1. Fungsi biaya yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya pemeliharaan pada berbagai level aktivitas. Perlu diketahui bahwa intercept sama dengan konstanta atau dilambangkan dengan A, slope sama dengan koefisien dilambangkan dengan B. Maka fungsi estimasi biaya pada berbagai level aktivitas adalah sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan A tadi adalah konstanta, adalah 7.300, ditambah B adalah slope-nya, 4,2 X. Soal nomor 2, estimasi biaya pemeliharaan bulan depan jika jumlah produksi sebanyak 20.000 unit. Jadi, di sini diketahui X-nya adalah 20.000. Jadi, kita masukkan Y sama dengan 7.300 ditambah 4,2 dalam kurung 20.000. Jadi, X kita ganti menjadi 20.000. Nah, selanjutnya, Y sama dengan 7.300 ditambah 84.000. Dapatnya 84.000 ini adalah 20.000 dikali 4,2.
Nah, didapatkan hasil Y sama dengan 91.300. Maka, estimasi biaya pemeliharaan bulan depan jika jumlah produksi sebanyak 20.000 unit adalah sebesar 91.300. Soal nomor 3. Berapa persen perubahan biaya pemeliharaan yang dapat dijelaskan oleh perubahan volume produksi? R pangkat 2 sama dengan 0,90. Jadi ini sudah diketahui koefisiennya 0,90 pangkat 2. Jadi didapatkan 0,81. Hasilnya adalah 81%. Pengaruh volume produksi terhadap perubahan biaya pemeliharaan adalah sebanyak 81%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.